Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini Selasa 10 Mei 2022. Kita jumpa lagi dan bersama-sama kita menyiapkan hati untuk menerima berkat yang Tuhan sediakan. Lewat renungan yang berjudul Tidak Cukup Hanya Percaya. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai 24. Kita sekarang akan membaca ayat yang ke-22 dan 23. Demikian bunyinya. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Saudara-saudara, kita semua pasti pernah mendengar nama Adolf Hitler. Penguasa Nazi Jerman dituduh bertanggung jawab atas kematian 50 juta orang selama Perang Dunia Kedua, termasuk pembunuhan sistematis terhadap 6 juta orang Yahudi. Hitler adalah salah satu orang paling kejam yang pernah hidup di bumi ini. Tidak heran banyak orang yang menganggap Hitler sebagai penjelmaan iblis. Tetapi tahukah saudara bahwa sebenarnya Hitler adalah seorang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus? Dan selama hidupnya, ia tidak pernah meninggalkan gereja secara resmi. Ketika berusia 8 tahun, Hitler aktif bernyanyi dalam paduan suara gereja, bahkan sempat mempertimbangkan untuk menjadi seorang pendeta. Akan tetapi, walaupun Hitler percaya kepada Tuhan Yesus, namun kepercayaannya sangat dangkal. Ia memahami atau mengenal Tuhan Yesus sebagai ras Arya yang memerangi umat Yahudi. Itulah sebabnya Hitler sangat benci terhadap bangsa Yahudi. Menurut Hitler, ras Arya adalah bangsa yang paling unggul di dunia, dan orang yang tidak termasuk ras Arya seperti bangsa Yahudi boleh dimusnahkan. Walaupun Hitler sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ia masih saja berbuat hal-hal yang sangat keji, bahkan perbuatan yang lebih keji dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sekedar percaya saja kepada Tuhan Yesus tidak cukup. Seseorang harus terus-menerus memberi diri diperbaharui oleh Roh Kudus. Jika tidak, maka orang tersebut tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, bahkan bisa lebih jahat. Hal ini lebih jelas lagi jika kita melihat kisah Simon di Alkitab. Dalam Kisah Para Rasul pasal 8 itu. Sebagaimana halnya Hitler, Simon juga sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya, ia adalah seorang ahli sihir di Samaria. Tetapi setelah mendengar Filipus memberitakan kabar baik, maka Simon pun percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis. Namun ketika Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan kepada orang-orang Samaria sehingga dipenuhi Roh Kudus, maka Simon menawarkan sejumlah uang kepada Petrus dan Yohanes agar kuasa itu diberikan kepadanya. Dengan demikian, bila ia menumpangkan tangan kepada orang lain, maka mereka akan menerima Roh Kudus. Hal ini membuat Petrus marah dan memerintahkan Simon untuk bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan. Ia melihat bahwa hati Simon terjerat dalam kejahatan. Sebab Simon menganggap bahwa karunia Roh Kudus bisa dibeli dengan uang. Saudara-saudara, banyak orang yang mengaku Kristen sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hatinya masih terjerat dalam kejahatan. Hal seperti ini tidak boleh terjadi. Kita tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita harus melakukan pertobatan yang terus-menerus setiap hari. Kita harus memberi diri kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus berkarya untuk membersihkan dosa dan kejahatan dari hati kita,
sehingga kita dapat hidup seturut kehendak-Nya. Kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, adalah orang-orang yang sudah melepaskan dan membuang manusia lama kita. Dan lalu kita mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, supaya kita memperoleh pengetahuan yang benar tentang Allah. Mari saudara, kita periksa hati kita. Apakah di dalam hati kita masih ada sisa-sisa kehidupan lama, yaitu kejahatan-kejahatan, seperti pada waktu kita belum mengenal Yesus? Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa, karena Engkau setiap hari mengajari kami supaya kami semakin dewasa secara rohani, sehingga kami menjadi manusia-manusia yang mengenal Allah dengan benar dan memahami apa yang Engkau kehendaki bagi hidup kami. Bapa, pagi hari ini kami mohon Engkau memampukan kami untuk membuang hal-hal jahat dari hati kami, dan kiranya Roh Kudus memimpin kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah kuasa firman Tuhan memperbaharui hati kami terus-menerus, sehingga hidup kami ini tidak sama dengan dunia ini, tetapi kami menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, tanamkanlah apa yang telah kami dengar dalam hati sanubari kami, dan biarlah itu memenuhi pikiran kami, sehingga saat kami bertindak, saat kami berbicara, saat kami merenungkan hidup ini, semuanya itu selaras dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Orang yang percaya Yesus tetapi tidak mau bertobat bisa menjadi lebih jahat dari orang yang tidak percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Biarlah hidup kita ini penuh dengan kasih Kristus, oleh karena kita mengenal Dia dengan benar. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.